Your plan in me to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, Shalom semuanya. Shalom. Untuk mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu LPM Itu Kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Aku persilakan semuanya untuk kembali duduk. Mari sama kita bersatu dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan telah kumpulkan kami siang hari ini untuk kami melaksanakan ibadah teens kami Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami suruh berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Aku mau ngajak semuanya untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk lagi, lebih lagi ke dalam hadirat-Nya, memuji kebesaran-Nya dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Terpujilah Engkau Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Ini kami anak-anak teens yang ada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sementara di luar sana banyak anak-anak remaja yang tidak tahu arah hidupnya. Tapi kami bersyukur kepada anak-anak teens yang ada di tempat ini, yang ada di LPM. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Mereka lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya. Itu sebabnya Tuhan hadirlah melawat setiap anak-anak teens yang ada. Diberkatilah setiap anak-anak teens yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pujian penyembahan yang sudah dinaikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Menjadi tuntunan dalam langkah-langkah kami ke depan. Maka Tuhan berbicaralah kepada setiap anak-anak teens yang ada. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Ada 1000 orang di tempat ini. Amin. Shalom. Kakek Sri itu mau 10 orang, mau 1 orang tetap sama semangatnya. Ya, harus seperti itu. Dan saya tahu 1000 orang ada di tempat ini, amin. Dan itu akan terjadi di kemudian hari, amin. Puji Tuhan, senang bertemu kembali dengan anak-anak teens yang luar biasa. Yang memiliki hati untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Semangatnya tidak berkurang. Terima kasih buat koordinator teens Jonathan yang sudah menghubungi saya tadi malam. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema pada saat ini. Kalau 3 minggu yang lalu saya diberikan tema takut akan Tuhan adalah permulaan keberhasilan. Betul? Saya mengambil ayatnya waktu itu dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saat ini saya juga akan mengambil temanya hari ini bagi kita dari koordinator teens. Di sini dikatakan berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam rencana Tuhan itu apa sih? Menurut adik-adik, berjalan dalam rencana Tuhan itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Berjalan dalam rencana Tuhan berarti mempercayai penuh, memberikan hidupnya penuh kepada Tuhan dan berjalan melakukan segala sesuatu itu dengan percaya kepada Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu, apa yang kita kerjakan itu kita serahkan sama Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang dikatakan berjalan dalam rencana Tuhan. Ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik bagian kita. Amin. Amin. Kita akan lihat dalam Amsal pasal yang ketiga. Firman Tuhan bagi kita ini Amsal yang ketiga. Boleh sama-sama kita buka. Amsal yang ketiga ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ini berjalan dalam rencana Tuhan ya. Amsal yang ketiga. Sudah semua mendapatkan? Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan. Sebentar. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati atau dengan separuh hati? Segenap. Apa cuma separuh? Atau sedikit gitu? Segenap. Berarti kalau segenap itu berarti seluruhnya. Segenap hati kita, segenap hidup kita. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Pengertian kita terbatas, betul? Di Amsal 1 ayat 7 katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, pengertian kita terbatas. Betul? Itu yang dikatakan pada saat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh, dengan segenap hati. Dan jangan mengandalkan pengertianmu, jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan kekuatanmu. Ini kan saya kan masih muda, masih kuat. Aku kan bisa melakukan ini. Saya kan lebih jago dari si A. Saya kan lebih pintar dari si A. Saya boleh dong sesuka hatinya terhadap dia? Enggak boleh. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat yang ke-6, coba baca lagi kita sama-sama. Akuilah dia. Akui siapa di sini? Akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dalam segala perbuatanmu, tingkah laku kita, dalam segala akses hidup kita, dalam segala gerak-gerik kita, kita harus mengakui Tuhan. Supaya kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita tadi sudah percaya kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan itu sesungguhnya satu-satunya dalam hidup kita, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung, amin. Itu yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Coba baca satu orang dengan cepat. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Itu sudah ayat-ayat favorit itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi. Coba baca, ada yang sudah mendapatkannya? Karena kita dengan cepat aja ya. Pesan kepada saya, jangan terlalu dalam katanya. Oke? Jangan terlalu dalam. Firman Tuhan itu harus dalam kita mengerti. Supaya kita kalau nggak dalam, bagaimana kita mengerti kan? Tapi nggak apa-apa, karena memang bahasa anak-anak muda toh. Karena menghubunginya juga sudah larut malam ya. Sorry Tan, saya bangun jam 2:30 baru lihat itu di WA. Tapi puji Tuhan, kan kita ini hamba Tuhan harus selalu siap dalam segala hal, amin. Anak-anak muda, anak-anak teens juga seperti itu. Suruh pelayanan, ayo gitu, oke. Coba baca ayat yang ke Yeremia 17 ayat yang ke-7. Siapa yang sudah mendapatkan serapim boleh? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan mengakui Tuhan dalam segalanya. Maka kita akan menerima Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan apalagi yang percaya penuh kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, coba percaya dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Coba Mazmur pasal yang ke-37, boleh Jericho baca? Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkan. Tadi kita percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mengakui Tuhan dengan seluruh keberadaan kita.
kita akui Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Dan yang Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan, serahkan. Berarti kita kalau serahkan itu berarti memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, kembali dikatakan, percayalah kepadanya. Dan ia yang bertindak. Siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak, memimpin langkah-langkah kita. Apa sekarang ini yang dicita-citakan adik-adik, yang ini yang naik sudah lulus SMP ke SMA, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sekolah yang terbaik, amin. Amin. Yang mau kuliah nanti, Tuhan sudah memberikan universitas yang terbaik, baik di negeri Indonesia atau di luar negeri. Amin. Oke. Yang penting kita tadi percaya kepada Tuhan, memberikan hidup kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan percaya penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, belum yang ke-1, udah yang ketiga ya. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Tadi percaya dan mengandalkan Tuhan, Amsal 3 tadi ayat yang ke-5 dan ke-6, Mazmur 37 ayat yang ke-5, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Hidup dalam ketaatan. Kita baca Ulangan 28. Di sini kunci dari semuanya. Hidup dalam ketaatan. Baca, boleh baca Jonathan? Ulangan 28 ayat yang pertama. Dari ayat 1 sampai 14 itu kuncinya adalah di ayat yang pertama. Coba baca. Ulangan. Ya. Oke, di situ dikatakan jika engkau baik-baik apa di situ? Jika engkau baik-baik mendengarkan apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan secara audible? Bisa. Bisa. Tapi bagi sebagian orang yang sudah ya seperti Mami Ola bisa mendengarkan seperti itu. Dan ada juga yang lain. Nabi-nabi yang lain. Tapi kalau kita mungkin belum bisa. Tapi di sini dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Ada 10 perintah Tuhan loh di itu. Di Keluaran. Hah? Satu pun udah gak ada yang ingat ya. Padahal dulu pelajaran di sekolah minggu. Kak Kesri ingat sekali. Kak Kesri ajarkan itu ke sekolah minggu. Apa? Hormati orang tua, itu yang lebih utama. Supaya apa? Supaya kita umur panjang. Yang lainnya ya mungkin gak melakukan, maksudnya jangan menyembah berhala, itu kan enggak gitu. Jangan mencuri, mungkin kita nggak melakukan itu. Tapi menghormati orang tua ini susah apa gampang? Hah? Menghormati orang tua susah apa gampang? Bagi sebagian orang susah, bagi sebagian orang gampang. Orang yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua itu akan gampang. Karena menjadi pelaku firman. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan akan ada perbantahan. Misalnya orang tua suruh ini, disuruh belajar, belajarnya. Sampai sore nggak belajar. Nah, tapi di sini kunci dari segalanya adalah Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Kalau adik-adik mau berjalan dalam rencana Tuhan, mau berhasil dalam rencana Tuhan, maka kuncinya adalah jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintahnya yang disampaikan kepada kita hari ini. Yang disampaikan hari ini bukan besok loh.
jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, bukan pada hari esok ya. Besok aja lah, entar aja lah, enggak. Pada hari ini. Ini anak-anak teens suka ada perbantahan, besok aja mah. Belajar mah gampang, ujiannya gampang. Pas sudah dapat nilai jelek, aduh maaf ya Maya, aku nggak belajar sih. Jadi dapat nilainya seperti ini. Penyesalan selalu terlambat. Tapi kalau selagi kita bisa lakukan hari ini, mari kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Yang diperintahkan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Percaya nggak adik-adik ini ada yang nanti jadi anggota DPR atau pejabat di bangsa ini atau mungkin di luar menjadi orang yang berhasil, orang yang menjadi kebanggaan orang tua dan terlebih kebanggaan Tuhan. Percaya? Kak Kesri percaya. Karena dari kecil Kak Kesri sudah melihat bagaimana anak-anak teens bertumbuh dari anak sekolah minggu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya akan tetap melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Akan tetap takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Yang terakhir. Biasanya kalau udah yang terakhir itu puji Tuhan. Sudah yang terakhir. Kok cepat sekali ya. Padahal masih pengen ya. Tapi gak apa-apa, minggu depan kita sambung lagi. Jonathan ya, siap ya. Oke. Yang terakhir. Peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14. Coba baca Roma 8 yang ke-14 dan juga Galatia 5 ayat yang ke-25. Roma 8 ayat yang ke-14. Satu buka Galatia 5 ayat yang ke-25. Satu buka Roma 8 ayat yang ke-14. Sudah menemukan, boleh baca? Ya, Roma dulu. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita biar menjadi anak-anak yang dipimpin Roh Allah. Roh Allah ada dalam hidup kita yang menuntun hidup kita, yang membawa kita kepada kebenaran firman-Nya, yang membawa kita kepada perintah-perintahnya untuk melakukan. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Makanya Zakaria bilang, bukan dengan kuat dan gagahku, tapi oleh karena ada lagunya kan, lagu sekolah minggu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Udah lupa lagunya ya? Padahal di sekolah minggu loh itu diajarkan kan. Ada lagu itu kan? Jadi bukan karena kuat dan gagah kita. Niko enggak pernah belajar lagu itu? Lu pernah sekolah minggu enggak? Nah, kenapa nggak pernah dengar itu? Nanti baca di dalam Zakaria 6 ayat yang Zakaria 4 ayat yang ke-6 kalau nggak salah ya. Coba nanti baca. Pokoknya di Zakaria itu bukan kuat, bukan gagah, tapi coba lihat tuh, coba buka. Apakah Kesri salah ya? Zakaria. Enggak ada ya? Oh, Zakaria. Kenapa jadi hilang dia ya? Hah? Benar ya? Coba baca. Hah?
Oh benar, ternyata Kak Kesri benar, nggak salah. Ya, oke. Jadi bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebiasaan kita. Kalau kita bisa bermain musik, kita bisa melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak memiliki seperti yang kita miliki. Makanya tadi doanya Kak Kesri kan, di luar sana banyak orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur di tempat ini, kita memiliki Tuhan yang hebat. Dan kita memiliki hati untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Anak-anak teens di tempat ini memiliki hati mencari Tuhan terlebih dahulu. Itu yang dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, Galatia 5 tadi ayat yang ke-25. Sudah menemukan? Oke, Sarapim. Nah, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Apa yang kita dapat ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan, ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan? Yang pertama, kita mendapatkan berkat berjalan dalam rencana Tuhan. Yang pertama, ada damai sejahtera. Yang kedua, hidup berbuah. Ada damai sejahtera di mana sih ayatnya? Tante Kesri coba buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Boleh dicatat nanti dibaca di rumah. Karena kita nggak terlalu banyak waktu. Tapi ayat-ayat firman ini boleh dibaca di rumah ulang ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ketika kita berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan, maka kita memperoleh berkat damai sejahtera. Yang kedua, hidup kita berbuah atau berdampak bagi yang lain. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan jika kita tinggal dalam pokok anggur, yaitu di dalam Tuhan Yesus, hidup kita. Tapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dan untuk memurnikan kita. Yang tadinya kita pemarah kan harus, ini anak Tuhan kok pemarah, kok marah-marah sih? Kan kita harus diubah karakter kita. Yang tadinya pemarah menjadi orang yang peramah gitu. Yang tadinya orang yang suka melawan menjadi orang yang penurut. Orang yang dengar-dengaran ya. Itu kalau sudah hidup di dalam firman Tuhan. Tadi Ulangan 28 ayat 1. Jika kita melakukan firman Tuhan, jika kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, maka ini yang menjadi bagian kita. Kita akan memperoleh berkat damai sejahtera, memperoleh buah yang besar. Maksudnya kita menjadi dampak bagi orang lain. Di sekolah Jonathan itu menjadi saksi, oh benar-benarlah dia anak Tuhan. Dari perbuatannya, dari tutur katanya, dari sikapnya mencerminkan anak Tuhan. Amin. Amin. Nikolas juga di kampusnya ya mencerminkan, oh benarlah dia anak Tuhan. Benarlah dia melayani Tuhan. Benarlah dia anak hamba Tuhan. Kan gitu. Kita mencerminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Terus yang selanjutnya, pertumbuhan iman dan karakter. Roma 8 ayat yang ke-28. Percayalah ketika kita menghadapi masalah persoalan. Anak-anak teens punya masalah gak sih? Punya ya. Semua yang hidup pasti punya masalah. Cuma masalahnya beda-beda ya. Kalau anak teens masalahnya apa ya? Mungkin suka dijahatin teman-temannya atau dibully teman-temannya. Atau suka dibohongin teman gitu. Apa sih masalah anak-anak teens? Kalau orang tua kan masalahnya banyak. Mikirin anak, mikirin ini, mikirin itu, masa depan anaknya, kuliahnya nanti gimana kan gitu. Orang tua kan banyak yang dipikirin. Kalau anak-anak teens kayaknya nggak ada yang dipikirin ya. Ada nggak sih? Ada ya, ada. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, tadi kan udah dikatakan dalam Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan menuntun langkahmu kepada jalan yang lurus. Oke, ayat yang terakhir.
Pertumbuhan iman dulu, proses. Roma 8:28 ini menjadi ayat favoritnya Tante Kesri. Kenapa favorit saya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Baik di dalam apapun. Baik Tante Kesri lagi sakit, mau apapun. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihinya. Itu jangan cuma ambil yang atasnya. Bagi orang yang mengasihinya. Saya percaya anak-anak Teens di sini mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Coba yang mengasihi Tuhan, coba angkat tangannya. Semua mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir ini benar-benar ayat yang terakhir. Setelah ini kita akan berdoa. Penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Coba buka Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayat penutup. Boleh dibacakan Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani dulu ya. Udah? Ada yang menemukan? Oh Catherine, saya mau mendengarkan suaramu kencang. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan memaksa diri kepada orang tua. Pak, aku harus memiliki ini. Karena kita lihat teman kita memiliki motor NMAX yang baru gitu, yang gede gitu ya. Pak, belikan aku motor ini. Sementara orang tuanya tidak, untuk uangnya nggak cukup untuk itu, hanya cukup untuk yang lain gitu. Tapi memaksakan diri, jangan ya. Itu yang dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan mencukupkan diri apa yang ada. Kita harus tahu, harus mengerti keberadaan orang tua kita bagaimana gitu. Jangan kita misalnya karena lihat teman kita dia banyak duitnya terus kita paksakan orang tua. Enggak seperti itu ya. Anak Tuhan harus bisa membawa diri dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Roma ya. Galatia 5 ayat 23 ada penguasaan diri, buah-buah roh ya. Buah-buah roh masih hafal? Kasih, sukacita, kesabaran. Oh, orang-orang sabar ini. Di sini anak-anak Teens adalah orang-orang yang sabar. Adalah orang-orang yang murah hati, melayani dengan segenap hati tanpa pamrih. Amin. Terus ada anak yang memiliki penguasaan diri, tidak terpancing dengan yang lain. Sekalipun dia dijorokin apa segala, dia tidak terpancing. Tapi dia mencerminkan bahwa dia anak Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Teens LPM, berikan dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan, yang sudah ditabur di tempat ini. Maka setiap anak-anak Teens yang ada, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh menjadikan firman itu tinggal dalam hidup mereka. Dan bukan hanya tinggal, tapi mereka boleh merenungkannya dan melakukan perintah Tuhan. Maka diberkatilah Jonathan, diberkatilah Nicholas, diberkatilah Albert, diberkatilah Karen Tengker, diberkatilah Serapim, diberkatilah Kelly, diberkatilah Catherine, diberkatilah anakmu Niko,
Jericho. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak teens yang ada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya masa depan mereka, masa muda mereka ada di tangan Tuhan. Keberhasilan menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kegagalan dalam kehidupan anak-anak teens LPM. Tapi yang ada adalah keberhasilan karena mereka takut akan Tuhan. Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Sejak dari kecil mereka sudah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kemanapun dimanapun mereka Tuhan bawa, kami tahu mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Keberhasilan menjadi milik anak-anak teens yang ada di LPM. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Studi pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada pengetahuan tentang Tuhan dalam hidup mereka. Kepintaran, kecerdasan, kunci pengetahuan mengalir dalam kehidupan anak-anak teens LPM. Sehingga mereka di sekolah mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil dan berdampak bagi sesamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Memberkati kesehatan mereka, kekuatan mereka. Kami menolak setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami percikan darah Yesus dalam kehidupan anak-anak teens yang ada. Sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada malapetaka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami kembalikan. Oke, puji Tuhan, terima kasih hamba Tuhan Tante Kastri yang sudah membawakan firman bagi kami pada minggu hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tiap satu tangan yang memberikan persembahan dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita naikkan satu lagu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat
Tuhan, terima kasih hamba Tuhan Tante Kesri yang telah memberikan firman Tuhan kita pada minggu sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan dan menjaga kami agar kami dapat kembali untuk memuji dan menyembah-Mu lagi pada hari Minggu ini Tuhan. Kami ingin mendoakan hamba-Mu Tante Kesri yang telah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya bahwa apapun yang Tante Kesri lakukan, baik dengan keluarganya, anak-anaknya, suaminya, dimanapun dia berada, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan dia Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak teens yang telah melayani pada minggu hari ini. Engkau berkati baik WL, singer, pemusik maupun multimedia maupun teman-teman kita yang hadir sebagai jemaat ataupun teman-teman kita yang tidak dapat hadir pada hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya dimanapun anak-anak teens berada, baik di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau selalu beserta mereka dan mereka akan selalu menyembah dan memuji Engkau. Kami juga ingin mendoakan keluarga dan orang tua kami masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami percaya di bawah Engkau, mereka akan selalu sukses membawa nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendoakan keluarga besar APM, baik orang tua, youth, teens, dan kids maupun keluarga LPM ini maupun ketua kami Ibu Yolanda Tengker, apapun yang LPM lakukan, semua visi misi, semua pekerjaan yang dilakukan oleh LPM di bawah nama-Mu, kami percaya semua akan berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan telah memuji menyembah Engkau. Kami berdoa, haleluya, amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku, sungguh besar Allahku. Kita angkat kedua tangan kita siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah anak-anak teens pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan lewat pujian penyembahan kami.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan. Kami percaya firman itu untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Maka kami siap menerima berkat yang terbaik, berkat yang terutama dan teristimewa yang datangnya daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai,